Lanjut kepada acara inti, di mana yang merupakan ceramah agama. Berhubung penceramah kita ada 8, kalau kita satu penceramah 1 jam, yang ada udah hanya maghrib, ya enggak? Jadi kita kompakin B, satu penceramah 10 menit. Paling dia pembukaan doang, sama sambutan selesai. Ya, pada untuk penceramah yang pertama, insya Allah akan sampaikan oleh Ibu saja Hajah Rohito. Waktu keempat kami persilakan kepada beliau 10 menit. Insya Allah beliau akan mengingatkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik, dengan seksama. Ya, anak-anak ini yang berbicara. Mari sama-sama kita sama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina bidinihil qawimil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qaili wa ala alihi wa sahbihil ulama'il amilin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Said Yusuf, Bapak Kiai Haji Sa'roni beserta keluarga. Yang saya hormati para dewan guru yang ada terpampang di banner ini, tapi saya nggak sebutin atu-atu karena nggak cukup 10 menit. Juga yang saya hormati para ustadz, para ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, tamu undangan yang datangnya dari Parung Bingung dan juga di luar Parung Bingung, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadiratnya, salam teriring salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat dan mengeluarkan kita minaz zulumati ilal nur wa minadh dhalalati ilal huda. Ibu, bapak, adik-adik, santriwan santriwati yang saya hormati, wabil khusus kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mau ceramah karena nanti banyak yang ceramah. Saya cuma ambil satu bait lagu nasib yang mudah-mudahan dengan ini nasib, kalau kita baca, kalau kita telaah, insya Allah maknanya banyak. Udah hafal semua nih pasti, sengaja. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Tak terjangkau budi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Kami sambut perjuanganmu, walau kami dicaci dimaki, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Bapak Ibu, ini ada maksudnya. Saya nyanyi bukan sekedar nyanyi, tapi udah jauh-jauh
kita ada di bulan Jumadil Akhir tapi kita masih ngadain peringatan Maulid. Ini artinya kalau kita bayangkan berapapun rupiah yang kita keluarkan tidak terbalas. Karena Rasul mah bukan cuman biaya, tapi dia mah jiwa raga yang dia korbankan untuk kita umatnya. Sekarang bisakah kita membalas semua itu? Mudah-mudahan kita, wabil khusus ibu-ibu rumah tangga, mari kita teruskan perjuangan kita, perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, agar kita bisa mendidik putra-putri kita, agar mereka terus bisa menjadi qurrata a'yun buat kita. Wabil khusus kita sekarang ada di lembaga. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Kiai kita, Bapak Haji Sa'roni, mudah-mudahan panjang umurnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, sabar yang luas, karena dia sedang mencetak cikal bakal buat umat yang insya Allah mudah-mudahan mereka yang sekarang sedang dididik di pondok pesantren ini insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bait yang kedua, walaupun kita sudah dicaci, dimaki, dihina, tapi kita coba untuk terus memperjuangkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW lewat Iqra'ul Quran. Banyakin baca Quran. Pesan terakhir dari saya, bukan saya mau mati ya, tapi yuk sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai makanan, dan kalau bisa jangan keluar, jangan aktivitas dulu sebelum kita membaca Al-Quran. PR buat ibu-ibu, bapak-bapak mas saya yakin mudah-mudahan roman-romannya, tapi masih mendingan ibu-ibu kayaknya kalau baca Quran mah. Bener ya Pak? Bapak-bapak udah pada hatam belum? Belum. Alhamdulillah ada yang jujur belum, tapi ada yang bilang udah, padahal mah bohong. Mudah-mudahan ibu sekalian kita semuanya insya Allah kita jadikan anak-anak kita sesuai dengan hadisnya, adibu auladakum ala salasi solid, hubbi nabiyukum wa hubbi qiraatil Qur'anil karim wa ahli baitihi. Mudah-mudahan anak-anak kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, kemudian cinta kepada ahli keluarganya dan cinta kepada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. 10 menit udah belum? Belum? Oh belum, berarti masih kurang dikit lagi ya. Kemarin di pengajian muslimat saya berikan juga lagu buat anak-anak, buat ibu-ibu. Di sini juga sama, saya mau kasih juga. Tujuannya apa? Supaya kita ibu rumah tangga, nenek-nenek yang pada punya cucu, ayo kita ngelonin anak kita ayun anak kita ngomong anak kita dengan lagu-lagu yang punya makna buat anak cucu kita. Mau nggak? Oh ya, jadi jangan lagu dangdut. Ya kita pakai lagunya apa? Sesuai dengan hadis tadi, adibu auladakum ala salasi solid. Sengaja saya ambil ini karena kita ada di pondok pesantren. Nabi kita semuanya Muhammad itu namanya, di Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya, Sayyidah Abdullah ayahnya. Ayo terus. Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib kakeknya, Siti Fatimah lah putrinya. Nabi Muhammad SAW di mana dilahirkannya? Di Mekah tempat lahirnya. Wafatnya? Di Madinah berpulangnya. Ayahnya Sayyidah Abdullah, ibunya Siti Aminah ibunya, kakeknya Abdul Muthalib kakeknya, putrinya Siti Fatimah lah putrinya. Apal ya? Apal ya? Nabi kita Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah
Mekah, wafatnya di Madinah. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, dan ada 7 putra putrinya, tapi satu yang ada di dalam lagu ini. Karena kalau 7-7-nya ditulis susah ngambil lagunya, begitu. Dan mudah-mudahan PR dari saya dinyanyiin, dihafalkan, nanti banyak tausiah dari guru-guru kita semuanya. Saya mah dari kemarin juga sama di pondok pesantren Darul Ahyar paling dulu. Bukannya mau pulang, insya Allah karena saya datang paling dulu. Pikiran saya didatang paling belakang karena saya udah pulang ngamen dari Pasir Putih. Tapi alhamdulillah saya paling dulu di sini. Insya Allah saya pulang duluan dah. Jadi kalau begini. Tapi sebelum saya akhiri, saya disuruh nyampein ini Bu, undangan. Maaf bapak-bapak karena ini pengajian EKS, jadi saya mau nyampein undangan dulu ya. Habis ceramah ngundang. Ada undangan buat ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Parung Bingung nanti Sabtu malam Minggu tanggal 2 Maret. Ada undangan hajatan yaitu datangnya dari Ibu Salmani dan Bapak Hermawan dengan alamat di RT 2 RW 3. Sabtu malam Minggu tanggal 2 Maret. Catat ya. Yang kedua, ada undangan berikutnya datangnya dari siapa ya? Maaf nih nggak biasa ngundang. Jadi ribet. Hari Minggu tanggal 3 Maret, Jalan Duren RT 1 RW 9, datangnya dari Ibu Atiyah Bapak Kunjati. Ibu kenal? Kalau nggak kenal, tanya sama Google. Dah itu 2 undangan, mudah-mudahan kita bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Pondok Pesantren Said Yusuf terus berbinar, terus gemilang. Mudah-mudahan alhamdulillah banyak banget kemarin kita dengar ya, kita kita saksikan begitu banyak prestasi-prestasi yang dia dapatkan. Mudah-mudahan kita doakan terus anak-anak santri-santriwannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-gurunya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Mohon maaf lahir batin. Huzmas safa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Ustazah Ruwaito. Mudah-mudahan kita semua dan khususnya untuk beliau mendapat ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke penceramah selanjutnya yakni Al Ustaz Haji Badruddin Kamal MA. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Masuk gigi 4 ya. Karena waktunya 10 menit doang, biasanya 1 jam. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Syarani, pimpinan pesantren Said Yusuf beserta keluarga besar, para guru, para pengurus yayasan pesantren. Yang terhormat guru-guru kita bersama alhamdulillah hadir pada hari ini. Yang hadir adalah penceramahnya orang-orang Parung Bingung asli, iya, bukan tiruan, asli banget. Sudah ada di hadapan kita alhamdulillah ya. Al-Mukarram Ustaz Haji Muhtaji Al-Mukarram, Ustaz Haji Rahimi Azhari Al-Mukarram, Ustaz Haji Damroni Al-Mukarram, Ustaz Haji Hafifuddin Al-Mukarramah, Ustazah Hajah Ruwaito, dan yang lainnya belum nampak. Seluruh para alim ulama, guru-guru kami di Parung Bingung, mohon maaf dari sebutin satu-satu kelamaan ya. Dan seluruh ibu-ibu ustazah yang juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, juga para santriawan dan santriwati rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dengan peringatan Maulid ini di tempat ini, di pesantren ini, di mana dengan acara Maulid ini ada reuni orang-orang Parung Bingung, khususnya yang tinggal di luar Parung Bingung termasuk saya.
Ada yang nanya itu emang siapa tuh lagi ngomong pegang speaker. Melihat wajah saya mungkin masih ada yang bisa nebak-nebak kali ya. Iya. Saya nggak usah kamar. Insya Allah kakek Gelbi sama bapaknya mukanya. Kalau ilmunya mah jauh, ya orang tua adalah orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Kiai Syarani dengan pertemuan ini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kita mohon kepada Allah semoga tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan asy-syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan juga melalui mimbar ini semoga pesantren Said Yusuf semakin maju dan semakin berkembang. Santri-santrinya semakin banyak. Saking banyaknya apa bingung mau tinggal di mana ya. Jadi mudah-mudahan bangunannya juga tambah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua kami, hadirin rahimakumullah. Saya baru sampai tadi disambut oleh Marawis. Kalau bisa mah nggak usah disambut Marawis, malu banget. Pengen bang kalau ada pintu belakang, tiba-tiba duduk kayak begitu. Ya, jadi kelihatan kita datangnya, dilihatin. Tapi apa yang sangat penting mah ada ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang diungkapkan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi sampai di Madinah oleh orang-orang Ansor? Kalimatnya sudah didengar tadi bareng-bareng. Tala'al badru min thaniyatil wada basyukru mada'a lillahi da. Kita dengar selawatan, kita dengar qasidah, kita dengar alunan sholawat dan lain-lain. Enak didengarnya, apalagi kalau di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu ada ungkapan tadi saya mau kasih tahu, ada yang belum tahu. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama, yaitu maksudnya adalah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Tadi kan kalau mau ini mau dijelasin sama Ustaz Hajar Waitah ya. Ini udah langsung hidupnya Nabi hijrah ke Madinah. Min saniyatil wada, dari bukit wada, wajib syukur alaina. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada 'alillahi da, seruan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang ada yang bacanya begini yang Bu saya datangnya. Tala'a badrudin 'alaina gitu. Ya, jadi kalau soal Badrudin langsung disebut namanya. Subhanallah, Nabi orang yang dicintai, Nabi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena Allah muliakan Nabi Muhammad, maka umatnya pun kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah berikan sanjungan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu ya Muhammad ada akhlak yang mulia. Makanya ngaji begini, kumpul begini, kita pengen banget tahu sejarah Nabi, pengen tahu kehidupan Nabi, dan kita pengen contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cuma ngomong waktunya singkat banget ya. Di Rawi banyak dibacain tentang sifat-sifat Nabi, kemuliaan Nabi, akhlak Nabi. Ada Al-Barzanji, ada Syimtut Turar, ada Syaraf Al-Anam, ada Ad-Dibai, ada Al-Azab dan sebagainya. Contoh dalam ungkapan pertama, kita memuliakan Nabi dalam rawi yang kita baca. Sama-sama. Assalamu alaikum Zainal. Assalamu alaikum Atfal Atqiya.
Artinya tahu tambah enak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kesejahteraan untukmu, keselamatan untukmu. Rasulullah adalah orang Zainal Anbiya, biasanya para nabi, asfal asfiya. Nabi Muhammad orang yang paling takwa. Hidupnya Nabi, subhanallah, kesehariannya kita enak kalau tahu kehidupan Nabi. Sampai orang yang melihat wajah Nabi aja gila banget. Lihat ada kalimat lain dalam Qiyamul Lail. Dia baca bareng-bareng jadi kadang hantu panas sudah mulai ini. Ya Sad ya Karim. Dah sampai situ dulu stop. Marro'a, siapa yang melihat wajhaka wajahmu ya Rasul. Yas'ad, girang bahasa kitanya. Senang orang kalau melihat wajahnya Nabi, senang. Karena kita nggak bisa lihat wajah Nabi langsung, Nabi udah nggak ada, maka kita nyebutin dalam sehari-hari dengan sholawat, dengan peringatan maul. Walaupun ini udah bulan Jumadil Akhir, udah mau rajab dikit lagi ya, tapi karena kecintaan kepada Nabi, maulid masih ada. Coba mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Disebut namanya enak, apalagi kalau kita bisa datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen ibadah haji? Siapa yang pengen ibadah umrah? Semua juga pengen. Yang penting mah daftar tuh, kayak di syarah udah jelas bahwa jamaah umrah. Alhamdulillah juga tahajud bin nikmah. Saya juga bulan Maret dan bulan November bawa jamaah umrah. Insyaallah besok 24 hari sudah berangkat. Banyak dari mana-mana yang berangkat. Kadang-kadang 1 bis, kadang-kadang 2 bis. Kalau udah sampai di Madinah, di depan makam Nabi, semuanya pasti menangis. Makanya dalam rawi pun kita baca bareng-bareng lagi biar paham. Ini sebenarnya saya kajinya pakainya rawi beda sampai ini. Ya Rasulullah, li ziyaraka nartaji Inda Rabbil Alamin. Ada bacanya Inda Rabbul, yang betul Inda Rabbil Alamin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jina kami datang dengan lantunan salawat, kami datang berziarah ke makammu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di ziarah qasidina, untuk ziarah sebagai tujuan kami. Nartaji, kami mohon minka syafa'ah, darimu syafaat. Inda Rabbil Alamin, di sisi Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan semuanya bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi, bisa ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal. Ya, sebagai penutup, berapa menit lagi? Ya, habis 2 menit lagi. Datang malaikat Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril, datang kepadaku. Nabi bersabda, siapa Jibril? Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semau kamu, engkau akan mati. Nabi dibilang itu, hidup semua Nabi, engkau akan mati. Ini juga berlaku pada umatnya. Kalau Nabi meninggal, alhamdulillah dijamin masuk surga. Kalau kita dijamin masuk surga apa belum? Makanya kita pengen diajak oleh Nabi, didoakan Nabi masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kita hidup, mudah-mudahan hidup panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah. Yang kedua, ya Muhammad, wahdid ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kau cintai apa yang kau suka, istrimu, anakmu, hartamu, apapun yang kau cintai silakan. Ingat ya Muhammad, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Ini pun berlaku bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harta, kita punya rumah, kita punya keluarga, semua kita cintai itu akan meninggalkan kita, berpisah dengan kita. Semoga apa yang kita cintai, terutama berantanya harta yang kita miliki, bantu pesantren semakin maju dan berkembang untuk pembangunannya, untuk biaya sekolahnya, untuk biaya pesantren dan sebagainya. Semoga yang kita cintai, harta kita dengan sedekah menjadi amal jariah. Amin ya rabbal.
Yang terakhir dah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, kerjain apa yang kau suka, silahkan. Tapi yang kau kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kerjakan apapun jelas. Nabi dalam bimbingan wahyu Allah. Dalam bimbingan Allah dengan wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril. Tetapi hidup kita bagaimana? Oleh karena dengan ngaji begini, maka kita banyak amal-amal kita adalah amal-amal yang soleh menjadi hidup kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ya tausiah singkat dari saya. Ini mah yang penting silaturahmi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Emang kalau sama sepuluh tegere-gere begini jadinya. Bahasa sininya tegere-gere jadinya. Apa tadi ngomongin ini kagak nyambung ya, sambungin dah. Baik, demikian dengan panjang lebar waktu yang terbatas dengan silaturahmi ini. Sekali lagi doakan kami juga. Kita doain buat pesantren sini. Doain guru-guru yang di luar Parangbiung tinggalnya. Ya termasuk dalam Parangbiung semuanya doain. Termasuk saya, doain saya ada di kampung orang di Seruak. Di sana pun bikin pesantren namanya Al-Kamilah. Terus juga alhamdulillah kami sedang bikin cabang juga di Sukabumi, ada tanah 1,2 hektar. Sedang bangun masjid di sana juga dan asrama. Doain juga, jadi ingin berkiprah di mana-mana untuk umat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ilmu yang kami dapatkan di Parangbiung dari guru-guru kami bermanfaat. Kami amalkan bagi masyarakat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ceramah yang ketiga, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji dan Roni Helsi. Waktu tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Badru alaina min zaniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ini Bu ya? Wah panjangin lah mukadimahnya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allah ila al-'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada pimpinan Pondok Pesantren Said Yusuf Bapak Kiai Haji Sya'roni. Yang saya hormati kepada segenap alim ulama, tokoh masyarakat yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang penguasa tunggal alam semesta ini, satu-satunya zat yang pantas untuk kita besarkan namanya dan kita puji segala keagungannya. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur dan memuji hanya kepadanya. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul teragung, Rasul termulia
yang mengeluarkan segenap umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya dan terang benderang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, ketika kita berkumpul saat ini seperti ini, maka tidak lain ingatan kita mengarah pada satu sosok yang termulia. Sosok itu bernama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang sosok Rasul seperti ini, salah seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi. Kenal Bu? Mahatma Gandhi. Beliau adalah Perdana Menteri India yang lampau. Suatu ketika dia pernah membaca Al-Quran dan menemukan dalam satu ayat sehingga ia meneteskan air mata. Apa ayat yang dibaca dan direnungi Mahatma Gandhi ini? Padahal Mahatma Gandhi adalah tokoh agama Hindu. Tetapi ketika membaca Al-Quran dan melihat bahwa di dalamnya ada keterangan tentang kepribadian Rasul, maka ia menangis mencucurkan air mata. Apa yang dibaca oleh Mahatma Gandhi itu, yaitu di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiga kepribadian yang sangat terpuji. Yang pertama apa Bu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ia sangat berat terasa olehnya melihat penderitaan kalian. Inilah Rasul yang tidak tega melihat kaumnya menderita, tidak tega melihat orang muslim menderita. Kalau misalnya kita bandingkan Rasul dengan pemimpin sekarang, putus Bu. Tidak ada satupun tokoh pemimpin sedunia ini yang menyamai kepribadian Rasul. Punya perasaan. Ini yang hilang sekarang dari kita. Dulu begini, dulu zamannya saya, ketika saya diomelin sama orang tua, malu banget melihat mukanya Bu. Nggak berani lihat orang tua ketika sedang memarahin kita. Benar nggak Bu? Kita diomelin sama orang tua nih, berani nggak kita natap wajahnya, melihatnya? Enggak, takut katanya, malu melihat mukanya. Coba bocah sekarang diomelin sama kita, jereget Bu, jereget Bu, jereget ya. Apa yang dialami atau penderitaan yang dialami oleh kaumnya? Mana contoh bahwa Rasul itu sangat peka, sangat mengerti perasaan umatnya. Satu saat ketika perang Khandaq, Rasul itu menggali Khandaq bersama para sahabat, berlumur dengan tanah, lapar dan haus dirasakan bersama, capek dan letih dirasakan bersama para sahabat. Kemudian saat itu datang salah seorang sahabat sambil membuka bajunya dan mempertunjukkan perutnya dan berkata kepada Rasul, lapar Rasul, lapar. Rasul tidak berkata apa-apa. Rasul hanya terdiam. Rasul hanya mengangkatkan baju dan memperlihatkan perutnya yang mulia, bahwa di sana ada dua batu yang mengganjal dalam perutnya, yang mengartikan bahwa beliau itu sangat lapar, bahkan lebih lapar dari sahabatnya yang lain. Kemudian saat itu datanglah Jabir. Kemudian Jabir melihat Rasul tidak tega karena penuh dengan kelaparan. Kemudian ia pergi ke rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, adakah yang bisa dimakan?
untuk kami. Kemudian kata istrinya ada beberapa potong daging dan beberapa genggam gandum. Kemudian setelah diolah dibawalah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian Jabir ini tidak menyangka bahwa makanan yang hanya cukup dimakan untuk 3 atau 4 orang, Rasul panggil semua penghuni atau penggali Khandaq, dan Rasul berkata kepada para sahabatnya yang lain, "Ya ahli Khandaq, inna Jabiran qad sana'a lakum suwaran, fahayyu wa halla bikum." Wahai para sahabat penggali Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuatkan kalian makanan, hayo sama-sama kita makan. Makanan yang tadinya hanya cukup dimakan oleh 3 atau 4 orang, apakah Rasul makan sendiri? Tidak, Rasul panggil sahabat-sahabatnya yang lain. Apakah Rasul memisahkan diri, makan sendiri sambil ngeliatin sahabat-sahabatnya yang sedang capek seperti dirinya? Memisahkan diri? Tidak akan mungkin beliau melakukannya. Beliau panggil seluruh penghuni atau penggali Khandaq dan dimakan bersama-sama oleh Rasul, sehingga keluarlah pertolongan dari Allah berupa mukjizat iksarut ta'am, yaitu menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak dan cukup dimakan, bahkan lebih, dan memiliki lebih dan sisa setelah itu. Ini adalah gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti, sangat memahami penderitaan orang lain. Di dalam kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Said Ramdan Al-Buti, beliau mengatakan, sesungguhnya kalau bukan karena mengemban misi risalah kenabian, tidak ada seorang pun yang kuat sebagaimana kuatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpeluh, berkeringat bersama-sama 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa. Lain dengan pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang kan turun ke gorong-gorong, foto, cekrek-cekrek, udah. Turun ke sawah, foto, cekrek-cekrek, udah. Coba lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun tidak akan mampu untuk mengemban ini, perjuangan ini, kecuali punya ketulusan, punya keikhlasan di dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mumpung disuruh daripada disuruh turun dengan saya turun sendiri ya, daripada disuruh turun dengan turun sendiri saya ya. Mohon maaf ya ibu, bapak-bapak kalau banyak punya kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Damron Yasin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada penceramah yang selanjutnya, insyaallah disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Afifuddin. Waktu tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Allahul
لكل الكافي كفانا ونعم الكافي الحمد. Para kiai, para asatidzah, segenap para guru, orang-orang tua saya yang saya hormati, sahabat muda, para santri, wabil khusus Sahibul Bait Kiai Haji Sya'roni serta istri dan keluarga. Bu, Ibu, Bu, sehat, sehat. Emang yang paling enak hidup sehat. Udah sehat punya duit, orang punya utang. Yakin ibu duduk dari pagi sampai gini hari Allah redho. Dari mana Allah redho? Langkah awal Bismillahirrahmanirrahim, nyampe sini Bismillahirrahmanirrahim, sampai kelar pulang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa man qala bismillah siapa orang awal langkah lakukan kebaikan, baca Bismillahirrahmanirrahim, dosanya diampuni. Amin. Ibu duduk dari pagi sampai sekarang, dosa ibu mendem semuanya. Amin. Pulang sehat, bebas dosa. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting hidup mas senang aja, Bu. Betul? Betul? Senyum aja, senyum. Rasulullah cuma nitip satu, jadilah umat Nabi yang punya sihir. Sehalal-halalnya sihir untuk Nabi, untuk umat Nabi adalah senyumnya kita di hadapan saudara kita. Senyum, senyum. Wa idza tafasama, apabila, apalagi Bu, ibu, bu punya suami kan? Apabila ibu senyum di depan suami karena bangga punya suami, bapak pun sayang senyum sama istri karena sayang sama istrinya, 10 pahala. Berapa? Berapa? Ngapain? Berangkat dari rumah ke tempat ini tadi senyum apa kagak? Sama suami. Yang tidak punya suami, senyumlah sesuka Anda. Wa idza taqabala, yang kedua, senyum sama suami karena bangga, karena sayang, 10 pahala. Wa idza taqabala, dan apabila itu istri nyium kening suaminya lalu dibalas sama suaminya, dicium pipi ibu, 40 pahala. Berapa? Satu hari berapa kali dicium sama suami? Berapa kali? Itu nyium baru keningnya doang kan, belum pipi kanan, belum pipi kiri, belum janggut, belum ke bawah. Maulid Nabi kita Muhammad, Maulid Nabi kita Muhammad. Kalau kita bicara maulid berarti kita harus jadi umat Nabi yang pandai melahirkan. Kalau ibu-ibu saya yakin sudah sering lahir. Yang dimaksud melahirkan adalah lahirkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Amin. Sekarang sedang berbuat baik, minggu depan berbuat baik,
bulan depan berbuat baik, tahun depan berbuat baik, sampai mati sedang berbuat baik pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1000 jamaah dia Said Yusuf sedang maulid Nabi, meninggal semuanya kecuali yang ceramah. Urusan Nabi, urusan begitu. Bu, senyum ya, jangan cukeng, nanti cukeng, air muka, jangan enakan dikit, jangan rumahnya sama orang semua. Nanya kagak, ditanya kagak nyaut, perengat, bibir lu doer. Enggak, mama sini mah enggak, mama sini waris semuanya. Mama sini mah sembringah semua, demen senyum, hatinya senang. Alhamdulillah. Paling tidak kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, kebaikan yang terhebat, kebaikan terindah, senyumlah dengan saudara-saudaramu. Alhamdulillah. Saya bangga banget, saya terharu banget, saya girang banget ketemu para guru, ketemu para kiai, orang Parung Bingung yang sudah ada di mana-mana. Sekarang sudah pada punya pesantren, yang sudah punya majelis taklim, yang sudah dia ini syiar agama di mana-mana. Ketemu saat ini di Said Yusuf. Said Yusuf mungkin oke seumur umur. Alhamdulillah. Seneng aja ya. Udah seneng aja ya. Yang penting orang kalau pengen sehat panjang umur satu seneng hati. Orang kan kalau senang hati besok itu jadi orang senang. Iya kan? Orang kalau senang hati besok juga jadi orang senang. Jangan ngimpi pengen jadi orang senang kalau hati gerutu mulu. Tahu gerutu? Ngedumel. Tahu ngedumel? Ngedumel. Tahu Rasulullah? Mempak aja mempak. Inna fatahna laka fatham mubina. Yang kumpul di tempat ini hatinya terbuka dengan hidayah Allah. Otak-otak dan pemikirannya cerdas semuanya. Badannya sehat walafiat, hatinya tentram, pikirannya tenang, enak, tenang, tentram ibadah pada Allah. Besok semuanya jadi orang senang, pulang dari sini jadi orang bahagia, pulang dari sini utang lunas semua. Kalau dibayar, Ilong kan cuma senyum doang, utang lunas. Uy, apaan? Senyum. Bu, ibu ikhlas nggak duduk di sini? Seneng apa kagak? Seneng hati apa enggak? Siap duduk sampai kelar apa enggak? Kiai kita masih banyak. Ada Kiai Samsul Yakin, ada Kiai Mutaji, ada Kiai Rohimi, dan kiai-kiai yang ada belum ceramah no. Siap sampai kelas siap? Siap sampai kelas siap? Janji? Kalau ibu pulang sebelum kelar acara, sebelum doa, lalu kemudian pengen buru-buru pulang karena pengen kondangan atau ajak yang lainnya, ibu sudah janji sama ibu, sama diri sendiri. Maka siapa orang yang pulang duluanan saat ini 3 hari cepirit kagak hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bu, kecepirit 3 hari. Nah loh, syukron Kiai, syukron. Kalau gitu nih ibu-ibu, bapak-bapak, saya jamin, saya yakin gak bakal berani pulang. Ngeri 3 hari. Orang bisa kondangan. Lanjut bu, lanjut. Masih banyak nih, ada 5 lagi ya. Iya. Berlanjut pada penceramah yang selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh
Pak Ustaz Haji Rohim Azhar SPD, waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Said Yusuf Kiai Haji Dr. Syahroni beserta seluruh keluarga besar, para asatid, para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, yang sangat kami muliakan. Maaf Bu, saya nggak bisa diri lama-lama. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan untuk kita. Salawat salam semoga terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya bisa hadir di Pondok Pesantren Said Yusuf. Saya hanya terkenang ketika beliau di Syahroni mau mendirikan pondok pesantren. Beliau konsultasi dengan saya bilang bahwa mendirikan pesantren itu harus lahir dari semangat masyarakat, harus menyatu dengan masyarakat, sebab sejarah pondok pesantren di Indonesia itu lahir dari masyarakat. Di Jawa itu yang namanya santri bukan hanya orang-orang yang mondok di pesantren, tapi petani juga disebut santri, yang kerja disebut santri, yang dagang di pasar disebut santri. Karena kiai itu menjadi figur utama di pondok pesantren. Jadi kalau orang bertani pengen taninya itu subur, akan datang ke rumah kiai, bertanya doanya bagaimana, pupuknya yang bagaimana, nanyanya sama kiai. Yang dagang di pasar nanya sama kiai, ini dagang supaya laku bagaimana, ya Bu ya? Yang sah menurut ajaran Islam dagangnya bagaimana. Orang-orang semua punya rujukan terhadap kiai yang ada di pondok pesantren. Maka sekali lagi pesantren harus berbasis kepada masyarakat. Insya Allah ibu-ibu nanti yang usaha apa aja yang gak punya duit datang ke Kiai Syahroni minjem, ya. Insya Allah dipinjemin, ya. Ya. Kan begitu Bu ya. Kiai itu selalu jadi rujukan. Tengah malam anaknya sakit, kesambet, datang ke kiai, minta disembur sama kiai. Itu kiai. Makanya saya ngomong sama Kiai Syahroni, kudu bisa nyembur kalau mau jadi kiai. Ya, alhamdulillah beliau kemarin ikut ijazah kubro sama saya. Ya. Udah diijazahin beliau. Ya. Semua ilmu-ilmu udah diijazahin. Insya Allah ibu-ibu ya. Tinggal datang, yang sakit, yang apa nanti disembur sama Kiai Syahroni. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu pesantren Mbak, ya. Pesantren itu basisnya adalah masyarakat. Insya Allah kalau Kiai Syahroni ini terus berjuang di tengah masyarakat, membangun masyarakat, kita doakan beliau berkah, santri-santrinya semua juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang sedang pesantren, jangan takut. Kita ini hari ini hidup memang sedang ikut kepada ulama. Sebab kita tidak lagi hidup di zaman Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi itu yang ikut Rasulullah namanya sahabat. Rasulullah meninggal, sahabat yang memimpin. Yang ikut sahabat disebut tabi'in. Kan begitu ya. Tabi'in yang para menjadi pemimpin, yang ikut tabi'in disebut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah,
tabi'ut tabi'innya menjadi pemimpin, yang ikutin tabi'ut tabi'in, terus ke bawah sampai akhirnya datanglah para ulama. Nabi bilang al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Maka hari ini kita menjadi murid-muridnya para ulama. Ikutin ulama. Para santri, Anda harus merasa bersyukur hari ini belajar melalui para ulama, kitab-kitab ulama yang dikaji. Jangan merasa kita ini asing, karena memang Islam datang sesuatu yang asing. Hari nanti Islam menjadi sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghariban, akan asing lagi nanti. Kalau ada hari ini orang bawa kitab ngaji di depan kiai dianggap asing. Anak santri hari ini serebetan dianggap asing. Tapi itulah Islam. Dan kalau mau berpegang kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka itulah sesungguhnya yang harus kita pegang hari ini. Sebab banyak orang yang hari ini belajar melalui bukan para ulama, para kiai. Sebab sekarang zamannya sudah canggih, ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu mau akekah, pengen tahu dasar hukum akekah, maka tinggal ibu ketik, ya, akekah, keluar tuh nanti hadisnya, ayat Qur'annya, ya. Gitu. Gampang orang belajar sekarang. Tapi bagaimana caranya mengakekah itu dengan baik dan benar? Tidak hanya cukup melihat itu, kita harus punya tuntunan dari para ulama. Sebab hadis bilangnya kambingnya dipotong, dimasak, dibagi-bagi, kan begitu ya? Kan bukan dibagi-bagi doang, Bu ya. Hari ini ternyata kita tambah, ya mau kan daging kambing doang kita anterin ke rumah tetangga. Kata tetangga kita, Bu Sek, lo kan segini doang. Akhirnya kita tambah sama nasi, ya, tambah sama kerupuk, tambah sama bihun, tambah sama apa lagi? Sambal, tambah sama telur. Banyak tambahannya, Bu ya. Nah, tambahannya ini ulama yang membenarkan, karena ini kebaikan, tambahin silakan. Sedekah semakin banyak semakin baik. Kalau orang yang sekarang ini, kalau yang ditambah-tambah katanya bid'ah, itu samar buruk tuh orang tuh, ya. Karena nggak belajar ilmu ulama. Ditambah itu tambah yang baik, benar. Ditambah yang baik, sedekahnya juga jadi baik. Nah, ini ulama, Bu. Anak kita digunting rambutnya, betul? Digunting rambutnya. Ditambahin sama ulama cara guntingnya bagaimana? Bacain sholawat kepada Rasulullah. Anak kita dikeluarin, digunting, betul? Harunya luar biasa. Ya Allah, anak kita baru lahir, didoain sama semua jamaah yang hadir. Ada 100 orang, semua 100 orang menyentuh kepala anak kita, membacakan sholawat, mengusap kepala, menggunting rambutnya. Kan itu ulama yang ngajarin. Ya, Bu ya. Marhaban ya Nural Aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal Allah, marhaban, marhaban. Enak gak, Bu? Anak kita dikeluarin, digunting rambutnya, Masya Allah. Itu ajaran siapa, Bu? Ulama. Rasulullah nyuruhnya gunting, tapi cara mengguntingnya itu ulama yang ngajarin. Ya, Bu ya. Ya kali orang disuruh masuk ke kamar kita guntingin hatu-hatu, repot, ya. Nah, ini kita tetap berpegang pada ajaran ulama. Santriku sekalian, semua Anda merasa bangga, harus merasa senang. Luar biasa kita bisa ada di dalam pondok pesantren, belajar dengan para ustadz dan para ulama. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang kedua, anak di pesantren itu insya Allah punya akhlak yang baik. Amin. Ya. Sebab tidak ada sejarahnya anak pesantren tawuran, insya Allah. Ya. Belum ada, ya. Pesantren Al-Karimiyah Sawangan tawuran dengan Al-Hamidiyah, nggak ada, ya. Insya Allah nggak ada, Bu. Ya. Terjaga sampai hari ini, alhamdulillah.
Jadi inilah karena apa? Karena akhlak diajarkan di pondok pesantren. Saya di pondok pesantren Al-Karimiyah, kalau anak baru masuk, saya ajarkan cara cium tangan sama ustadz. Bagaimana cium tangan sama kiai. So beda cium tangan sama ustadz dengan cium tangan sama kiai. Saya ajarkan tata caranya. Sebab itu hanya ada di pondok pesantren. Orang kudu hormat kepada guru, orang kudu hormat kepada ustadz, orang mesti hormat kepada kiai, orang mesti hormat kepada ulama. Sebab kalau nggak diajarin begitu anak-anak kita sekarang, ada yang baru lulus SMA, kerjaannya tukang bully kiai, ada yang baru lulus SMA, kerjaannya tukang nyaci maki kiai dan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah anak pesantren semua kita ajarkan supaya taat, patuh, hormat kepada kiai dan ulama. Itu penting. Ya. Sebab di pondok pesantren yang diajarkan akhlak yang baik, insya Allah. Salut ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah sudah turunkan kepada kita Al-Quran dan tanda-tanda yang lain, bukan hanya Al-Quran. Allah beri petunjuk kepada kita, diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Di mana ayat-ayat Allah ditunjukkan? Fi anfusihim, fil afaqi wa fi anfusihim, di alam raya ini dan pada diri kita. Jadi kalau selama ini yang kita bilang ayat-ayat Allah itu adalah tulisan Al-Quran, tapi ada ayat-ayat lain yang Allah turunkan. Kita manusia ini ayat-ayat Allah, alam ini semua ayat-ayat Allah. Maka kita dilarang berbuat zalim kepada orang lain, kita dilarang menghina orang lain, kita dilarang berbuat buruk, akhlak yang tidak baik kepada orang lain. Kenapa? Karena itu juga adalah menghina ayat-ayat Allah. Secara kasarnya orang begitu sebenarnya bisa disebut penista agama. Jadi yang nista agama itu bukan hanya yang mencaci maki Al-Quran, tapi orang yang berbuat akhlak yang buruk kepada sesama manusia, dia sudah menistakan agama, karena dia sudah berbuat tidak baik kepada tanda-tanda yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil afaqi wa fi anfusihim. Ibu-ibu nanti kalau pergi umroh atau haji, maka kalau sudah ihram, pasti ibu-ibu dilarang. Dilarang. Para rofasa, wala kusuta, wala jidala fil hajj. Orang nggak boleh berkata-kata yang rofas, kata-kata yang keji, berbuat jidal, mengadu domba kepada orang lain, bermusuhan kepada orang lain. Tidak boleh berbuat dosa besar kalau orang sudah pakai pakaian ihram. Bu, ya, ngomong jelek nggak boleh, menghina orang nggak boleh. Itu kalau orang pakai pakaian ihram. Berbuat fasik tidak boleh, maka dia harus menjaga diri. Kalau digigit nyamuk nggak boleh dibunuh nyamuk, iya nggak? Batal ihramnya kalau membunuh nyamuk. Kalau digigit semut, semutnya nggak boleh dibunuh. Sebab membunuh semut membatalkan kalau dia sudah ihram. Kalau dia melihat pohon tidak boleh dicabut. Jangankan dicabut, daunnya kamu ibu-ibu petik robek akan membatalkan ihram kita. Itu artinya apa? Kita diajarkan untuk menghormati semua tanda-tanda, semua ayat-ayat yang Allah turunkan dalam hidup kita. Fil afaqi wa fi anfusihim. Kalau kita berbuat jelek kepada alam, kepada siapapun, kepada manusia yang lain, maka kita termasuk orang-orang yang sekali lagi menghina ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min. Dan barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya ibu-ibu sekalian. Ke depan mari kita terus cinta kepada agama. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Yakin MA. Nanti setelah Bapak Kiai Samsul, Bapak Kiai Muhtaji, kita kumpul langsung doa. Jangan lupa dulu Bu ya. Pada Kiai Samsul kami persilahkan. Amin zaliyatil wada' وَدَعَ
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bersama-sama pengasuh Pondok Pesantren Said Yusuf Kiai Haji Saroni dan keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan pesantren ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia, sejumlah para penceramah, para guru, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan para pejabat, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia. Saya hanya ingin bertanya, mengapa berulang kali kita maulid, dan apa istimewanya Nabi sampai setiap kali datang maulid, setiap kali itu pula kita datang berbondong-bondong menyesaki berbagai tempat, bahkan tidak hanya di tingkat kota, di tingkat desa, bahkan di tingkat negara. Peringatan maulid ini diperingati secara besar-besaran. Kenapa ya Bu ya? Karena yang pasti orang yang kita peringati itu beda dengan kita. Orang yang kita peringati itu super hebat dan dibikin hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Beliau manusia hebat. Dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dalam kitab Fathus Somad Al-Alimi syarah dari Surah Al-An'am yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, di sana diceritakan bahwa bukti kehebatan Nabi sebelum beliau lahir, Bu, pada malam Senin itu istana Romawi dan istana Persia ini pintunya roboh, jendela-jendelanya bergoyang, bahkan kedua istana tersebut bergetar. Hebat enggak Nabi kita, Bu? Hebat enggak Nabi kita, Bu? Maka pantas kalau hari ini kelahiran manusia agung ini kita peringati. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti kehebatan Nabi kita berbanding dengan kita, bahkan berbanding dengan siapa saja. Bahkan Michael Hahab dalam bukunya 100 orang terhebat di dunia menempatkan Nabi kita di ranking pertama. Bukti kedua kehebatannya adalah Nabi ketika dilahirkan, Bu, disebutkan dalam kitab Fathus Somad Al-Alimi, minggu lalu kita ngaji, beliau lahir dalam keadaan sudah maktun atau sudah dihitan. Sudah dihitan, Bu.
Nabi kita lahir sudah dihitan, sudah disunatin. Coba saya tanya, siapa di antara ibu yang ketika melahirkan anak laki-laki, Bu, anak ibu udah disunatin, ngacung? Atau bapak-bapak mungkin ada di antara bapak yang ketika bapak dilahirkan oleh emak di atas balik, ketika waktu itu ditulungin sama mertua, apa ya? Itu apa di sini? Saya lupa, mutuariah ya? Mutuariah. Kalau saya mutuariah, yang tudungnya bundar lebar, yang jalannya gancang banget, yang lewat cadas sebelah sono, bener, mutuariah. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, amin. Ya ampun dosa-dosanya, amin. Ada yang ingat mutuariah? Ya, tukang beranakin orang. Mana ada keturunan di sini? Ada yang gantiin. Nah, Nabi ini sudah dalam keadaan dihitan. Ya, hebat gak Bu? Hebat gak Pak? Hebat kalau Nabi itu. Bu, Ibu, kira-kira suami ibu dulu ketika dilahirin sama emaknya udah dihitan belum Bu? Udah dihitan belum Bu? Suami ibu udah dihitan belum Bu? Saya tanya sekarang, suami ibu udah sunat belum sekarang? Kok ibu tahu? Dari mana tahunya Bu? Tahuan nih. Nih. Ibu-ibu nih. Saya tanya sekali lagi Bu, suami ibu sekarang udah disunat? Kok ibu tahu? Dari mana tahunya? Ini hoax nih ya. Jangan-jangan berita bohong ini. Sekali lagi saya tanya, betul ibu tahu kalau suami ibu udah dihitan? Dari mana tahunya? Ya itu aja Bu ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, aku sebentar amplop itu saya pegang. Baik. Lanjut kepada penceramah yang terakhir, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhtaji Matridi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Iyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in nahtadi bisiratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyan wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'a, ubsut alaina rizqan wasi'a, ubsut alaina rizqan wasi'a min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluk bi mahdi fadlika wa karamika ya rahman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin as-sakirin. Hadratil afadil, para ustadz, para kiai, para masyayikh, bil khusus guru kita bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Syahrani MA. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita ini kita doain mudah-mudahan ya dari ujung Belor ya. Saya nggak sebutin satu-satu. Ya, ini lagi di Pejeng. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Ini produk lama. Produk lama, ini produk yang ibu sudah kerjakan. Encek-encek kita, nenek-nenek kita, emak-emak kita sudah menghasilkan ini. Kiai-kiai, tinggal para kiai-kiai ini nanti akan menghasilkan apa terhadap cucu-cucunya, terhadap generasi selanjutnya. Mari sama kita doain guru-guru kita, para ustadz ini, mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena emang walaupun pada muda ini kelihatannya tapi penyakitan. Semua termasuk saya ya. Makanya saya tadi udah nyiapin kursi karena memang lihatin aja semuanya pada sakit, semuanya mana yang enggak sakit. Semuanya penyakitan ya. Mari kita doain mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal. Bapak-bapak semua ya, mudah-mudahan deh Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Bimas, Binsa semua ya, mudah-mudahan dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita sama dapat hadir memperingati peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, temanya ya, tanamkanlah akhlak dan adab pada anak-anak kita. Luar biasa. Karena sekarang memang kita udah pada kehilangan ini. Kehilangan akhlak, kehilangan adab. Maka pada saat peringatan Maulid ini sama ayo kita tanamkan kembali peringatan ini, kita jadikan momen untuk menambah, memperbaiki akhlak anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengeluarkan kita semua dari alam yang gelap ke alam yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya ngomong gak lama, insyaallah 10 menit ya, sama ya. Datangnya saya ini sebenarnya saking rindu, kemudian yang kedua ingin bersilaturahmi aja, ingin bersilaturahim aja, nggak ada yang lain, ingin silaturahim, apalagi ini cuma ada per coba pernah nggak ada di daerah-daerah lain yang kayak begini, peringatan Maulid, gurunya banyak, kemudian gurunya orang satu kampung, nggak ada. Udah gitu anak mamang saya mulu. Terus pertama aja tadi. Adik saya yang paling bontot. Bahkan nyinggangnya kalau bahasa kita nyinggang. Jadi saya paling tua. Emang dia? Emang dia paling tua? Ini anak mamang, anak mamang, anak mamang. Ya anak mamang semuanya. Tapi bersyukur kita, orang-orang tua kita menghasilkan ini. Maka oleh sebab itu sekarang ya saya mengajak nih
pada ibu-ibu semua, ya, mau nggak punya anak kayak beliau-beliau ini, Bu? Mau. Punya anak yang soleh, kayak Ustaz Saroni udah gede soleh. Wah. Ya. Gede, duitnya banyak, soleh, kan kita pengen itu. Cuman kok heran ya, kata teman-teman kok cuma satu. Kalau itu banyak. Duitnya banyak kan punya 2 ya 3 ya, 4 ya. Ada yang lihatin dari jauh. Begini. Nunjukin kepelan itu. Kagak, Bu. Ya. Pengen punya anak soleh, ada syarat. Apa syaratnya? Apa? Ada 3. Pengen punya anak soleh, syaratnya ada 3. Bahannya bagus, bumbunya bagus, cetakannya bagus. Apa? Bahannya, pengen punya anak soleh, bahannya bagus. Bahan itu siapa? Bahannya ibu bapaknya. Kalau bapaknya, ibunya bagus, insya Allah anaknya bagus. Maka kalau berantem, jangan sampai kelihatan kalau berantem cukup di kamar ngumpet. Itu juga jangan kedengeran sampai kedebak-kedebuk. Sebabnya kalau kedengeran sampai kedebak-kedebuk, nanti pikirannya beda. Ini lagi berantem apa lagi ngapain ya? Bahan, ya, bahannya harus baik, bahannya harus baik. Ibu bagus, bapak bagus, insya Allah anak bagus. Yang kedua apa? Bumbu harus bumbu itu apanya? Bumbu itu makanan ibu. Apa yang dicari oleh bapaknya, kemudian diterima sama ibunya, diolah ini menjadi. Maka kalau dalam ilmu ada juhud arif. Juhud amr apa? Menghindarkan sesuatu yang subhat, apalagi haram. Pernah nggak makanan yang subhat, Bu? Haram pernah? Ada pohon pisang di kebun orang, terus ibu bikin lontong. Ibu kan ngambil tuh, Pak minta daun pisangnya Pak, terus ibu nyautin gimana? Ya ambil, nyautin ibu sendiri. Depan rumah ibu bukan kebun orang, ada mangga, pagi-pagi jatuh, kita lihat. Ibu ambil apa enggak? Ya Allah. Dia ambil, enggak bilangin yang punya. Ya. Itu awalnya subhat, tapi pas sore-sore nyariin tuh yang punya, itu jadi haram. Itu bumbu. Kalau itu kemudian ibu makan atau diberikan kepada anaknya, ini anaknya nanti akan jadi anak yang tidak soleh. Apa yang kedua? Zuhud khos. Zuhud khos itu menghindari sesuatu yang banyak walaupun halal. Biasanya di sini kalau orang hajatan kan hari Sabtu sama Minggu ya. Biasanya kita kalau hari Jumat sore udah pada pergi ke tempat kondangan kan? Dari pagi udah nggak makan. Ke kondangan di Johor. Begitu mau di Johor,
Nah, ngincer makanannya ono. Ternyata salah nyendok. Nasi udah banyak, bumbunya banyak, lauknya ini. Terakhir kan biasanya kalau di terakhir mie ya, ada lauknya yang terakhir banget, kerupuk. Maka itu kelihatan di piring udah kayak gunung gede, udah ada itu mie udah keluar piring. Nah, begitu dimakan olahan enggak enak, di mana ini? Dibuang. Orang-orang miskin akhirnya ngeliat ke belakang. Ya Allah, kira-kira ada di mana ini? Di tempat daging di tempat sampah, ikan di tempat sampah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Saruta'an ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan yang ada di tempat orang hajatan. Yud'a ilaihil agniya dunal fuqara. Orang-orang kaya diundang, yang miskin kagak. Orang miskin cuma ngeliatin aja. Makanya kalau makan kira-kira ngeliatin, kemudian kalau mau nyendok juga ngeliatin dulu. Mengurangi sesuatu yang halal banyak itu ada dalam peringkat kedua, zuhud khos namanya. Yang ketiga ada namanya zuhud arif, menghindari, meninggalkan sesuatu ya demi apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bapak-bapak nih, waktu masih punya motor rajin ke masjid. Begitu punya mobil itu udah nggak kenal masjid yang dekat. Ditanyain dia di mana sekarang? Dia sana lagi ngopi di mana? Di Jongsari. Biasanya ngopinya dekat, tapi karena punya mobil di Jongsari. Ini harus dipertimbangkan, mobil kayak gini ini udah kudu dijual ya. Karena apa? Menjauhkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi punya motor, kadang-kadang kalau kemana-mana mukanya ditutup, malu nggak kelihatan, supaya jangan kelihatan sama orang, tutup pakai ini semuanya pakai helm. Begitu punya mobil baru, enggak pernah dikunci jendelanya malahan dibuka. Sama orang senyum rajin, naiknya kok ayal banget, pengen dialem, pengen dilihat, pengen dikata wah. Ini pun mobil yang kayak begini kudu dijual, karena bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tadi apa yang pertama tadi apa Bu? Saya sebutkan. Tadi apa? Yang pertama bahan, yang kedua bumbu, yang ketiganya cetakannya. Pesantren Said Yusuf adalah cetakannya. Jangan salah kita mencetak, jangan salah kita ngambil cetakan. Bisa jadi bahannya bagus pun kalau cetakannya salah, jelek. Tapi kalaupun bahannya jelek, bumbunya biasa, kalau cetakannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Bahannya singkong, dikasih bumbu yang bagus, diolah yang bagus, kemudian dikasih cetakan yang bagus banget, pas dikeluarin jadi putri nool, kan bagus ya kan ya? Ini udah bahannya jelek, bumbunya jelek, kagak dicetak, jadi gelebek ya. Bahannya singkong, kemudian kagak diapa-apain, pakai garam doang, diul-ul doang, jadi dongkal ya. Maka bahannya, bumbunya, cetakannya harus sesuai, insya Allah mengeluarkan hasil yang bagus.
maka anak kita mari kita jadikan anak yang soleh. Insya Allah dengan bahan yang bagus, dengan bumbu yang bagus, dengan cetakan yang bagus, insya Allah anak kita keluar jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutupan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita mudah-mudahan diberikan sehat ya Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Said Yusuf dan saudara-saudara kita kiai-kiai yang punya pesantren mudah-mudahan pesantrennya maju. Ya, santrinya banyak, menghasilkan anak-anak yang soleh. Amin. Bihadhihi niyah wa bikulli niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il masani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa anta bi ahlil khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana mu'amataka li ahlil khair wa anta tahfazna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa ghair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihda waj'alna ma yasha'u ridha wa la tu'adina waliyan siwa wa la taj'alna man khalaqa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahpahaman, mohon berkenan. Terlebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya. Marawi Said Yusuf untuk berkumpul di Audi. Langkah itu langkah.
ya. Lihat sini semua. belakangnya, Bu. Rapatin lagi dikit. Tahan dulu. Tahan lagi. Ya, rapat. Tahan dulu.